Baiklah, di sini saya akan uraikan beberapa pinjaman online, hampir 15 pinjaman online yang tidak nyebarin data para nasabah dan juga tidak menurunkan DC lapangannya, oke? Jadi teman-teman tidak usah khawatir ataupun takut ataupun cemas lagi kalau seandainya terjadi gagal bayar ataupun telat bayar di pinjol-pinjol ini, oke? Baiklah, kita langsung ke yang pertama, nama aplikasi pinjolnya yaitu nama aplikasinya yaitu Adapundi. Nah, di sini bagi teman-teman yang ada hutang di Adapundi ataupun telat bayar di Adapundi, tidak usah cemas ataupun khawatir lagi karena pinjol Adapundi sampai hari ini detik ini tidak nurun DC lapangan dan juga tidak pernah nyebarin data para nasabah. Sudah kita cari informasinya kemana-mana, Adapundi masih tergolong aman. Kalau seandainya ada informasi ingin datang ke rumah ataupun nyebarin data nasabah ataupun narik aset para nasabah, itu berita-berita hoax. Jadi teman-teman tidak usah takut lagi ataupun khawatir lagi. Itu hanyalah gertakan-gertakan saja, oke? Kalau terjadi gagal bayar di Adapundi, Anda masih tergolong aman itu, oke? Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Krediwan. Nah, ini bagi teman-teman yang gagal bayar di Krediwan, untuk saat ini hari ini Krediwan tidak ada nurunin DC lapangan dan juga tidak pernah nyebarin data para nasabahnya. Jadi kalau terjadi gagal bayar ataupun telat bayar, Anda masih tergolong aman. Sudah kita riset kemana-mana, kita tanyakan nasabah-nasabah yang gagal bayar di Krediwan, mereka mengatakan tidak pernah didatangkan DC lapangan, apalagi sampai disebarin data para nasabahnya, oke? Jadi aman yang terjadi gagal bayar di Krediwan. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Indosatu. Nah, ini teman-teman, banyak pertanyaan dari teman kita, Bang, ada nggak sih Indosatu ini nyebarin data? Ada nggak sih datang ke rumah pinjol Indosatu ini? Saya katakan, oke, saya jelaskan, Indosatu sampai hari ini detik ini tidak pernah nurunin DC lapangannya dan mereka hanya menelpon saja ataupun WhatsApp saja, selebihnya tidak ada. Kalau ada informasi-informasi yang seperti itu tadi, itu hanyalah berita tidak benar, oke, atau berita hoax. Jadi Anda masih aman kalau telat bayar ataupun lagi gagal bayar di aplikasi Indosatu, oke? Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya nama aplikasinya yaitu Pinjamyuk. Nah, di sini bagi teman-teman yang gagal bayar di Pinjamyuk, mulai hari ini Anda tidak usah takut-takut lagi ataupun khawatir-khawatir lagi, oke? Karena Pinjamyuk sudah klarifikasi kalau mereka tidak pernah nyebarin data para nasabahnya dan mereka juga tidak pernah nurunin DC lapangannya ke rumah-rumah warga. Jadi kalau seandainya Anda telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjamyuk, Anda masih tergolong aman, oke? Tidak usah Anda takut ataupun cemas lari dari rumah kemana-mana, oke? Masih aman, oke? Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Cairin. Nah, ini aplikasi Cairin teman-teman, banyak sekali, oke, berita-berita berseliweran katanya ingin menurunkan DC lapangannya akhir bulan Juli kemarin, tetapi sampai hari ini detik ini nyatanya untuk aplikasi Cairin tidak ada nurunin DC lapangan juga, oke? Jadi berita-berita itu berita tidak benar. Kalau seandainya Anda takut ataupun cemas gara-gara gagal bayar di aplikasi Cairin ini, Anda tidak usah takut lagi ataupun khawatir lagi karena mereka tidak akan menurunkan DC lapangannya apalagi sampai nyebarin data para nasabah, oke? Seperti itu, oke? Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Pinjamin. Nah, ini Pinjamin teman-teman. Kalau seandainya ada berita-berita yang tidak benar tentang Pinjamin ingin datang ke rumah, kalau seandainya mereka mengatakan Pinjamin nyebarin data para nasabahnya, itu cara mereka, oke? Oknum DC yang tidak bertanggung jawab yang ingin menakut-nakuti para nasabahnya. Intinya, poinnya, oke, Pinjamin tidak pernah nurunin DC apalagi sampai nyebarin data para nasabahnya karena mereka tahu, oke, Pinjamin akan dibekukan atau dicabut izinnya sama pihak OJK kalau mereka sampai nyebarin data para nasabahnya, oke? Jadi yang gagal bayar di Pinjamin, saya rasa Anda masih aman juga, oke? Seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Solusiku. Nah, ini Solusiku pinjolnya masih masih kecil juga, oke? Belum terlalu besar, oke, seperti pinjol-pinjol lain. Tetapi walaupun masih kecil, mereka sudah banyak iklan di mana-mana dan peminjamnya sudah mulai banyak. Tetapi walaupun mereka sudah mulai banyak, mereka tidak ada nurunin di lapangan sampai saat ini hari ini, oke? Jadi kalau seandainya teman-teman gagal bayar ataupun terjadi telat bayar di aplikasi Solusiku, Anda masih tergolong aman, tidak usah Anda takut-takut lagi ataupun khawatir lagi, oke? Karena mereka hanya nelpon saja ataupun WhatsApp saja. Kuatkan saja mental Anda, oke? Seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Uangmi. Nah, ini Uangmi sudah terlalu besar, oke? Pinjol ini sudah lumayan lama, oke, berdiri dan mereka sampai hari ini walaupun mereka sudah lumayan besar pinjol ini, mereka tidak pernah, oke, nurunin DC lapangan ataupun nyebarin data para nasabah
ke medsos-medsos. Kata mereka hanya menagih lewat telepon saja ataupun WhatsApp saja. Jadi kalau seandainya teman-teman ada galbay di aplikasi Uangmi berapapun jumlahnya teman-teman, Anda masih aman ataupun tidak usah takut lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Modal Nasional. Nah, ini Monas atau biasa kita sebut Monas, Modal Nasional. Memang banyak yang mengatakan ingin nurunin DC, bahkan mereka mengancam ingin nyebarin data para nasabah. Tapi setelah kita tanyakan beberapa grup ataupun orang-orang yang bersangkutan dengan Modal Nasional ini, mereka banyak mengatakan tidak ada DC lapangan, dan mereka tidak mengatakan tidak pernah didatangkan DC lapangan dari aplikasi Modal Nasional. Jadi teman-teman aman kalau terjadi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Modal Nasional alias Monas. Oke. Selanjutnya nama aplikasinya teman-teman yaitu Uwatas. Nah, ini Uwatas seperti itu juga teman-teman. Uwatas ini sudah mulai besar. Oke. Pinjol ini banyak sekali iklannya, sudah lama. Mereka memang sudah berizin OJK, tetapi Uwatas belum pernah nurunin DC lapangan dan mereka tidak pernah nyebarin data para nasabahnya. Setelah kita cari informasi-informasinya, memang Uwatas hanya sebatas nelpon ataupun WhatsApp saja. Tapi harus kuat mental karena cara penagihannya ini sangat luar biasa teman-teman. Mereka setiap hari bisa sampai 2-3 kali telepon para nasabahnya, tapi cuman sebatas itu, dan mereka tidak pernah datang ke rumah para nasabah. Jadi Anda yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar, belum mampu bayar di pinjol Uwatas, Anda masih aman. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu 360 Kredi. Nah, ini 360 Kredi teman-teman, banyak juga peminjamnya karena banyak juga yang bertanya kepada kita, Bang, sebenarnya aman nggak sih di 360 Kredi? Apa namanya, pernah ada di lapangan nggak sih? Ada nggak sih mereka nyebarin data para nasabahnya? Saya katakan informasi 360 Kredi mereka belum pernah nurunin di lapangannya, apalagi sampai nyebarin data para nasabahnya yang gagal bayar. Saya rasa kalau seandainya ada berita-berita ataupun informasi-informasi mereka nurunin DC, itu berita tidak benar. Oke. Yang paling penting Anda harus tenang, harus Anda kuat mental, dan Anda tidak usah takut kalau lagi terjadi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi 360 Kredi ini, karena mereka tidak pernah nurunin DC apalagi sampai nyebarin data para nasabah. Jadi aman. Oke, gagal bayar di 360 Kredi seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Samir. Nah, ini Samir teman-teman, banyak juga peminjamnya Samir. Sekarang saya lihat banyak orang bertanya, Bang, Samir ini seperti apa pinjolnya? Baik apa, mau nurunin DC apa tidak? Nurunin DC apa enggak di daerah Jawa ataupun daerah Sumatera? Saya katakan Samir walaupun memang sangat gencar sekarang iklan di mana-mana, tetapi Samir tidak ada DC lapangannya. Oke, mereka hanya telepon saja ataupun WhatsApp saja, bahkan paling jauh ke email. Oke, selebihnya tidak ada. Jadi kalau seandainya terjadi gagal bayar ataupun Anda telat bayar di aplikasi Samir, Anda tidak usah cemas-cemas ataupun khawatir lagi karena mereka tidak nurunin DC-DC dan mereka tidak ada nyebarin data para nasabahnya juga. Jadi yang gagal bayar masih tergolong aman di aplikasi Samir. Oke, selanjutnya nama aplikasinya yaitu aplikasi Pin Plus. Nah, ini Pin Plus teman-teman, banyak peminjamnya. Tidak sedikit orang yang bertanya kepada kita, Bang, katanya Pin Plus ini sudah ada DC lapangannya, katanya sudah nurunin DC lapangannya di pertengahan 2025 ini. Saya gali terus informasinya, Pin Plus ini tidak ada teman-teman. Mereka tidak ada nurunin DC lapangannya. Mereka hanya gertakan-gertakan saja lah. Oke, mungkin banyak yang takut-takut berita-berita yang tidak benar dan mereka banyak pertanyaan kepada kita. Intinya Pin Plus tidak ada teman-teman nurunin DC lapangan, apalagi sampai berani nyebarin data para nasabah, dan mereka berizinkan OJK dan mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK kalau terjadi Pin Plus nyebarin data para nasabahnya. Oke, jadi itu berita-berita yang tidak benar. Oke, jadi saya katakan Anda harus kuat mental, harus bisa menyikapi hal-hal apapun. Oke, jangan sampai Anda stres ataupun gila gara-gara pinjaman online. Oke, seperti itu yang paling penting poinnya. Oke, jadi saya kira itu saja teman-teman, kurang lebihnya juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.